Profesor Dr. Insinyur Dodik Ridho Nur Rohmat, MSc FTROK, untuk menyampaikan keynote speech di acara yang istimewa ini. Kepada Bapak Dodik Ridho Nur Rohmat, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati para pembicara, khususnya Bapak Dirjen Planologi Kehutanan, Prof. Sigit, sahabat saya. Selamat pagi Pak Dodi. Dan juga, ya, Bapak Ibu pembicara yang lain, di sini ada Pak Ahmad juga dan yang lain. Saya mohon maaf ini karena sangat mendadak, baru tadi malam dihubungi dan saya pada pagi hari ini baru memberikan keynote speech di online conference yang lain. Jadi barangkali saya belum sempat melihat siapa saja yang hadir pada online meeting atau online conference pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran para pembicara semuanya, ya, Bapak, Ibu, pejabat yang meluangkan waktu untuk hadir pada acara peluncuran dan workshop Land Use Change Monitoring Tools, ya, Web GIS, ekosistem dan aplikasi Android, INA Alert, ya. Saya rasa program yang diciptakan oleh Prof. Lili, Pak Dr. Yudi dan kawan-kawan di IPB ini akan memberikan kontribusi yang baik bagi kehutanan, perkebunan dan sektor-sektor yang berbasis lahan yang lain. Hal ini sangat penting karena seperti yang kita ketahui bersama saat ini Prof. Sigit barangkali juga sangat paham gitu ya. Kita itu punya dua jenis data gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, data yang pertama adalah data yang betul, data yang kedua adalah data yang benar gitu ya, termasuk di peta ya. Nah, data yang kita sediakan ya, Land Use Change Monitoring Tools ini mudah-mudahan bisa memberikan data yang benar ya. Data yang benar itu data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, outputnya kebenaran ya, saya sering kali sampaikan begitu. Kalau data yang betul itu outputnya kebetulan. Nah, kadang-kadang benar, kadang enggak gitu ya. Nah, tapi persoalannya adalah data yang betul ini adalah data yang resmi, data yang ditandatangani oleh Prof. Sigit. Ya, sehingga kalau untuk pengambilan keputusan apapun dalam membuat RT/RW dan sebagainya, yang kita harus acu adalah data resmi. Data yang ditandatangan basah oleh otoritas, itu yang bisa kita gunakan sebagai bahan perencanaan. Ya, padahal seringkali terjadi data resmi yang kita acu itu kita tahu bersama dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan real time itu sebetulnya tidak tepat. Ya, saya pernah ke suatu daerah itu kawasan hutan, itu kawan-kawan dari Dinas Kehutanan sendiri yang menyampaikan, Pak, ingin data yang benar atau data yang resmi, katanya begitu. Ya. Loh, memangnya kenapa? Karena data yang resmi itu ternyata tidak benar, Pak. Kawasan hutannya ada yang sampai masuk ke laut, Pak. Kawasan hutannya ada yang sampai masuk ke laut, Pak. Bukan di mangrove, tapi memang betul-betul karena kesalahan dalam membuat titik koordinat. Nah, ini yang saya maksudkan, mudah-mudahan secara perlahan bisa kita perbaiki, data-data resmi tadi juga menjadi benar. Saya yakin ini juga bukan hal yang mudah, karena untuk bisa membuat data resmi tadi menjadi benar tentu saja tidak hanya mengandalkan GIS ya, tetapi juga verifikasi lapang dan sebagainya. Tetapi harapan kami setidaknya dengan adanya real time ya tools ya yang bisa kita gunakan untuk melihat ya kondisi land use change ya, untuk memonitor land use change secara real time di Android kita, itu dapat membantu kita untuk memperoleh data yang benar, sehingga nanti perencanaan yang kita lakukan juga menjadi benar ya. Kalau ini adalah yang seringkali kita menemukan kendala di lapangan ya, apalagi kalau mohon maaf ini kalau yang di perkebunan ya, dulu ketika saya awal-awal kerja itu saya ingat betul kalau peta kebun itu buatnya pakai spidol, Pak ya, karena saya pernah ini pakai spidol.
Nah, kalau pakai spidol itu berapa jarak yang betul-betul di lapangan? Satu tebalnya spidol itu di lapangan itu berapa meter? Saya pernah melihat sendiri, saya datang sendiri di lapangan ya beberapa tahun yang lalu di satu daerah begitu. Ada satu daerah yang tidak bertuan, itu kurang lebih lebarnya 800 meter. Panjangnya kurang lebih 8 kilometer. Nah, itu tidak bertuan ya. Ada kebun, diapit 2 buah kebun, dan kemudian itu daerah tidak bertuan, yang akhirnya menjadi sumber konflik, karena semuanya ingin mengokupai. Nah, itu terjadi karena dalam bayangan saya mungkin dulu garisnya pakai spidol ya, atau mungkin pulpen saja besar, apalagi kalau pakai spidol, sehingga di lapangan itu menjadi tidak bertuan. Nah, itu betul-betul terjadi di lapangan. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa dibenahi sama-sama. Paling tidak kita bisa mengetahui data yang benar melalui Land Use Change Monitoring Tools ini, yang bisa praktis digunakan karena basisnya dengan Android. Jadi kapan saja, di mana saja kita bisa mengetahui kondisi land use change, ya, memonitor kondisi land use change ya secara real time. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kerja keras kawan-kawan semua. Besar harapan kami mudah-mudahan tools ini dapat dimanfaatkan oleh para user, para pengguna seoptimal mungkin, sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal, dan pada ujungnya kita nanti dapat mewujudkan pengelolaan landscape, termasuk hutan, perkebunan, dan sebagainya secara lebih berkelanjutan. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dodik Ridho Nur Rohmat MSc FTROK yang berkenan menyampaikan keynote speech yang pertama. Marilah kita menuju bagian acara yang ditunggu-tunggu. Untuk itu kami mengundang Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB University, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dodik Ridho Nur Rohmat, MSc FTROK, untuk melaunching WebGIS Ecosystem and InAlert Mobile App. Kepada Bapak Dodik Ridho Nur Rohmat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan website ekosistem InAlert Mobile dinyatakan diluncurkan. Terima kasih. Forests play an important role in providing environmental services for all species on Earth: oxygen, water, land, climate regulation. Managing sustainable forests contribute to reduce the risk of the climate change. Efforts to control our landscape can be performed by monitoring the Earth's surface through satellite technology. This technology is one of the prominent tools for detecting land use or land cover change in temporal or spatial scale. Therefore, the forest monitoring system within remotely sensed data elaborate with accuracy assessment bring out a reliable and transparent prediction of environmental change. Land cover monitoring system through satellite microtechnology has been developed by IPB University and Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. IPB University and LAPAN in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry, University of Edinburgh, Leicester University, Diameter and Hatfield Consulting, support by United Kingdom Space Agency and UNDP, has developed an automatic digital classification of forest and deforestation early warning systems. Land cover chain monitoring system developed based on vegetation dynamics monitoring. Understandable issue of vegetation dynamics are deforestation.
The system is displayed through a web-based geographic information system known as the WebGIS ecosystem. The interface of ecosystem platform contains distribution maps and also tabular data related to forestry and community mapping. The ecosystem Esri-based platform has benefits in comprehensive spatial analysis. Visualize predictive vegetation and community maps from national to local scale. Support by 8 spatial database as well. Ecosystem visualize near-weekly vegetation dynamics along with confidence level for its data. Ecosystem also can detect major agricultural commodity distributions at the national scale and always been updated, particularly for the accuracy improvement. That is true INA-Alert mobile app. This early warning system will be able to detect any encroachment of over 6.25 hectares of area. Ecosystem provides the major agricultural commodities mapping in Indonesia: paddy, oil palm, coffee, rubber, and cacao. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dodi Ridho Nur Rohmat, MSc, F-Stroh, atas kesediaan Bapak untuk melaunching WebGIS Ecosystem dan INA-Alert Mobile App.